Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola penambangan biji timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung terus berkembang. Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah menetapkan dan menahan 11 orang tersangka dalam perkara dengan kerugian mencapai 4,16 triliun rupiah. Penyidik ini membuka peluang munculnya tersangka baru. Informasi selengkapnya pemirsa, sudah terhubung bersama kita rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos. Rekan Cepi Marlianto, silakan informasi dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Memang benar penyidik dari Kejaksaan Negeri Bangka Selatan kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola penambangan biji timah di wilayah izin usaha pertambangan ataupun IUP PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, di mana mantan calon wakil Bupati Bangka Selatan pada Pilkada tahun 2020 lalu, yakni Doni Indra, ditetapkan sebagai tersangka ke-11 dalam perkara yang dengan kerugian mencapai 4,16 triliun tersebut, di mana tersangka ini merupakan ataupun Doni Indra ini merupakan mitra usaha dalam program kemitraan PT Timah tahun 2015 sampai tahun 2022, di mana berdasarkan keterangan dari pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Heri Hendra, mengatakan Doni Indra alias DI merupakan seorang wira swasta sekaligus Direktur CV Diratama. Penetapan Doni Indra sebagai tersangka setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti sampai akhirnya penyidik menetapkan kembali satu orang saksi menjadi tersangka. Seperti ketahui memang pada Rabu 18 Februari 2026 pekan kemarin, penyidik telah menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola penambangan biji timah. 2 orang diantaranya berasal dari internal PT Timah, yakni Ahmad Subakia selaku Direktur Operasional Produksi PT Timah tahun 2012 sampai 2016, dan Nur Adi Kuncoro selaku Kepala Perencanaan Operasi Produksi tahun 2015 sampai 2017, sedangkan 8 orang tersangka lainnya berasal dari mitra usaha. Mereka yakni Kurniawan Effendi alias Afat selaku Direktur CV Teman Jaya, kemudian Haryanto selaku Direktur CV SR Bintang Bubble, lalu Agus Slamet Prasetyo selaku Direktur PT Indometal Asia, dan Stephen Chandra selaku Direktur PT Usaha Mandiri Bangun Persarda. Dilanjutkan Hendro alias Ali Ongto selaku Direktur CV Bintang Terang, dan Hani Zarudin selaku Direktur PT Bangun Basel. Terakhir yakni Yusuf alias Yuyu selaku Direktur CV Chandra Jaya, dan Usman Hamid alias Chen Hyong selaku Direktur Usman Jaya Makmur. Di mana memang dalam perkara ini berawal dari program kemitraan yang dirancang PT Timah. Secara konsep program tersebut dimaksudkan untuk tidak menggantikan peran pemegang IUP dalam melakukan kegiatan penambangan, melainkan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang melalui jasa pertambangan dengan skema imbal jasa. Namun dalam praktiknya berdasarkan hasil penyidikan yang berlangsung sejak 2015 sampai 2020 justru menyimpang dari ketentuan mitra usaha, termasuk CV Diratama yang baru ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 27 Februari kemarin, diduga melakukan aktivitas penambangan dan transaksi penjualan biji timah kepada PT Timah. Penyidik menilai mekanisme kerja sama melalui surat perjanjian dan surat perintah kerja yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai mitra usaha. Selain itu juga fakta penyidikan menunjukkan bahwa CV Diratama juga tidak menjalankan kegiatan jasa pertambangan sebagaimana diatur, melainkan melakukan penambangan langsung dan menjual hasilnya. Dalam konstruksi perkara disampaikan penyidik, pola tersebut juga menjadi bagian dari rekayasa untuk melegalkan penambangan maupun pembelian biji timah dari pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selain itu juga pembayaran yang dilakukan kepada CV Diratama sebagai mitra usaha dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 4,16 triliun. Di mana memang saat ini Doni Indra dijerat dengan pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 ayat 1,
huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai alternatif tersangka juga disangka pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor dan pasal 20 huruf C KUHP tahun 2023. Selain pertimbangan objektif berupa ancaman pidana penjara di atas 5 tahun, penyidik juga menilai terdapat unsur subjektif yang memperkuat alasan penahanan di mana tersangka memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta saat pemeriksaan dan dinilai menghambat proses penyidikan. Saat ini memang tersangka Doni Indra telah dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 26 Februari hingga 17 Maret 2026. Selain ini juga penyidik telah memeriksa sebanyak 33 orang saksi yang dituangkan dalam berita acara sekaligus juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa 14 barang bukti elektronik dan 28 bundel surat dokumen yang berkaitan dengan kerjasama kemitraan. Di mana memang penyidik dari tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bangka Selatan juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali menetapkan tersangka dalam perkara tersebut mengingat saat ini sejumlah saksi juga masih diperiksa dalam perkara yang dengan kerugian mencapai 4,16 triliun tersebut. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cepi Marlianto melaporkan kembali ke studio. Terima kasih informasi yang dari Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Sampai saat ini kami terus berproses, tetap melakukan pemeriksaan, semuanya tetap dilakukan pemeriksaan berdasarkan data-data bukti-bukti yang telah ada. Tim penyidik telah melakukan pendataan dan segera untuk melakukan penyitaan. Kami juga butuh informasi dari rekan-rekan apabila ditemukan atau apa informasi agar bisa memberikan informasi kepada tim penyidik supaya semua aset-aset akan segera kita amankan. Kita lakukan penyitaan yang terkait dengan tindak pidana itu. Masih berproses. Kami lagi secara intent tetap melakukan pemanggilan beberapa saksi yang dibutuhkan untuk mengungkap terang benderang perkara ini. Sehat, Om.